Shalom. Ya, senang berjumpa dengan saudara pagi hari ini. Kayaknya saya sudah lama sekali kayaknya nggak khotbah ya. Saya cuma jatah khotbah saya tiap minggu pertama kali. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita ada di minggu pertama bulan April, bulan yang keempat. Oke, pagi hari ini kita memasuki satu musim yang baru, saudara. Musim kalau kalau kita ambil Pak Arifin ini kalau membuat tema, saudara, dia selalu berdasarkan 4 musim, ya. Musim apa aja? Musim semi, gugur, kemarau, musim dingin, gitu ya. Nah, sekarang kita ada di musim yang baru, di istilahnya kalau bahasa zaman dulu tuh catur wulan yang kedua, saudara ya. Betul ya, catur wulan yang kedua ya di tahun ini. Nah, season ini dikatakan sebagai leveling the mountain. Leveling the mountain itu bahasa Maduranya meratakan gunung, saudara. Ya, tadi di awal saya bicara bahwa setiap kita pasti ada gunung-gunung yang harus kita hadapi. Setiap kita pasti memiliki gunung-gunung, apapun lah, gunung persoalan, gunung permasalahan, gunung tantangan, gunung tekanan mungkin, ya. Bahkan jalan-jalan berliku yang harus kita lewati, saudara. Tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Firman Tuhan, janji Tuhan itu pasti akan Tuhan genapi. Firman Tuhan mengatakan, saya teringat lagu sekolah minggu, nggak tahu masih ada yang ingat nggak? Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Nah, refnya gini. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Amin. Kita nggak bisa memindahkan gunung, kita nggak bisa menyingkirkan gunung, bahkan kita nggak bisa meratakan gunung kalau dengan kekuatan kita. Cuma lewat apa? Rohku kata Tuhan. Oleh karena itu, ya saya menguatkan saudara, bahkan saya menguatkan diri saya sendiri. Pagi hari ini apapun gunung-gunung yang saudara harus hadapi, mari kita berdoa dan minta sama Tuhan. Tadi waktu kita nyanyi, biarkan ku menyembah Tuhan. Pegang tanganku Tuhan, apalagi biar aku memasuki kedalaman hatimu ya Tuhan. Ya, itu artinya kita sedang mengandalkan Tuhan, saudara. Itu artinya kita sedang bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Supaya apa? Setiap gunung-gunung itu disingkirkan, dipindahkan, diratakan, saudara. Itu cuma oleh pekerjaan roh, tidak bisa dengan kekuatan manusia. Amin. Yesus pun juga bilang toh, cuma dengan iman sebiji sesawi, sekecil itu sanggup memindahkan gunung, saudara. Iman yang apa? Iman yang percaya sama Tuhan. Iman yang apa? Iman yang kenal sama Tuhan. Iman bukan cuma sekedar percaya tok. Percaya itu dasarnya harus karena kita kenal. Amin. Jadi kita nggak main percaya klaim iman, klaim janji Tuhan, tapi kita nggak kenal sama Tuhan, saudara. Ya nggak akan terjadi. Kita beriman karena kita mengenal Tuhan. Maka saudara harus percaya bahwa semua gunung apapun itu Tuhan bisa singkirkan. Semua gunung-gunung itu Tuhan bisa pindahkan. Semua gunung-gunung itu bisa Tuhan ratakan. Nah, di bulan ini dikatakan leveling the mountain. Ratakan. Ya, coba sama-sama bilang ratakan. Woi, mantap ya. Ayatnya dari Yesaya 40 ayat yang keempat. Yesaya 40 ayat yang keempat dikatakan setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diapakan? Diratakan. Tanah yang berbukit-bukit
Harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Bukankah Yesus mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil di dalam nama Dia? Oleh karena itu, percaya sama Tuhan, saudara. Andalkan Tuhan. Amin. Berapa waktu yang lalu kami dengan anak-anak muda ya, anak-anak KGM nonton film, apa judulnya? The Last Supper. Berapa banyak yang sudah nonton film The Last Supper? Sudah ya? Wah, yang bapak-bapak, ibu-ibu nggak suka nonton kayaknya. Haram Pak Gem masuk ke bioskop. Nah, memang saudara ini film tentang Tuhan Yesus yang kita sudah tonton dari zaman kita kecil sampai sekarang ya ceritanya ya tentang Tuhan Yesus. Tapi saudara waktu ya memang tidak se-epic Passion of the Christ ya. Tapi ini berbicara bukan tentang Yesusnya saudara. Kalau kita nonton The Last Supper ini menceritakan tentang beberapa murid yang begitu disorot tentang kehidupannya. Yang pertama tentang siapa? Petrus. Yang kedua tentang siapa? Yudas. Yang ketiga siapa? Ya Yesus juga saudara. Ya itu tokoh penting itu. Tapi ada juga satu tokoh, Yohanes. Orang yang selalu mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Ya. Nah kemarin kami sempat bincang-bincang dengan istilahnya kakak rohani kami yang ada di Bali ya. Banyak orang saudara, banyak orang Kristen, saya nggak bilang orang yang bukan tidak mengenal ya. Banyak orang Kristen sendiri hari-hari ini saudara, banyak terlena ya dengan banyak hal saudara. Yang akhirnya membuat kita anak-anak Tuhan itu menjadi tersesat. Saya bikin apa itu namanya ya? Quotes ya. Saya akhirnya bikin quotes mendadak karena obrolan itu. Habis nonton The Last Supper itu ada satu statement, ini nggak ada di Alkitab, tapi itu direpresentasikan di film itu saudara. Jadi waktu itu Imam Kayafas memanggil Yudas. Imam Kayafas itu imam yang menangkap Tuhan Yesus ya. Nanti kalau saudara ke Israel pasti akan ada satu tur dibawa ke rumahnya Imam Kayafas. Dan di rumah itu besar banget saudara. Itu tempat di mana Tuhan Yesus pertama kali habis dari Taman Getsemani dibawa ke rumah itu dan disiksa di situ. Disesah itu dihajar saudara ya. Dia ditelanjangi, dia dihajar, dia diludah, dia dipukulin, dia dicambuk. Pertama kali itu di rumahnya Imam Kayafas. Baru nanti dibawa di hadapan tentara Romawi yang di Passion of the Christ itu. Pertama kali Yudas dipanggil oleh Imam Kayafas. Ini pertanyaan yang sangat-sangat menentukan saudara. Perjalanan kerohanian seseorang. Makanya kita, kalau saudara ingat, memasuki tahun 2020, ya kan, kita ada di dekade mulut. Nah ini tahun-tahun mulut sampai 2030, saudara. Hati-hati dengan apa yang saudara katakan. Hati-hati dengan apa yang saudara pikirkan di hadapan Tuhan, di hadapan diri saudara sendiri, dan di hadapan iblis. Imam Kayafas cuma bertanya gini, Yudas, kamu kan setiap hari bersama dengan Yesus. Berarti kamu orang yang dekat dengan Yesus. Kamu melihat Tuhan Yesus begini, gini. Nah, saudara tahu apa yang dijawab oleh Yudas? Oh, aku gak dekat dengan Tuhan Yesus. Ini celah saudara. Sehari-hari dia bersama dengan Tuhan Yesus, sehari-hari dia melihat mujizat dinyatakan. Sehari-hari dia melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar, sehari-hari dia mendengar khotbah tentang apa yang Yesus lakukan saudara. Tapi dia bilang apa? Aku gak terlalu dekat sama Tuhan Yesus. Bayangin saudara. He is the one of the disciples. Yudas adalah salah satu orang yang dipilih. Dipilih untuk menjadi 12 murid Yesus. Dia bilang, aku tidak terlalu dekat dengan Yesus. Wah itu celah. Akhirnya saya mengerti begini.
Banyak orang Kristen kelihatannya dekat. Nah ini yang sering saya katakan sama istri saya di sini. Kelihatannya dekat saudara sama Tuhan. Tapi ternyata gak ada hubungan dengan Tuhan Yesus. Kalau kita cuma kelihatannya saja dekat sama Tuhan Yesus, padahal gak punya hubungan, wah itu akan jadi celah di mana hidup kita akan didrive oleh iblis. Saya membuat kesimpulan di quotes itu dengan kakak rohani saya, saudara. Karena kami sedang membicarakan hal gitu ya, tentang kehidupan beberapa anak, para pelayan Tuhan bahkan. Tapi mereka mengalami yang namanya tadi, lost, L-O-S-T, tersesat, terhilang. Seolah-olah dekat, padahal tidak ada hubungan. Justru orang-orang kayak gini nih bahaya, saudara. Bahayanya apa? Bahaya terhilang, bahaya tersesat. Makanya kami di tempat ini selalu mengajarkan terus hati yang menyembah, hati yang terfokus atau terpusat kepada Kristus. Itu penting saudara, bukan masalah lagu tadi. Biarkan lagu menyembah. Bukan dengan puisi, artinya gini. Penyembahan kita itu bukan musik, bukan tarian, bukan nyanyian yang kita bawa. Penyembahan itu hidup. Amin. Penyembahan itu hidup yang kita bawa sama Tuhan. Hidup yang kita berikan sama Tuhan, saudara. Kalau kita memberikan dan menyerahkan hidup kita sama Tuhan, kita nggak bakal tersesat. Kita nggak bakal lost. Nah ini, kalau kita sudah lost, ya ini, kalau kita sudah lost, maka kita akan masuk ke tingkatan selanjutnya. Kita akan masuk kepada yang namanya lust, L-U-S-T. Apa itu lust? Nafsu. Seseorang yang terhilang, seseorang yang tidak punya hubungan dengan Tuhan, maka hidupnya akan digerakkan oleh apa? Kedagingan. Nafsu. Nafsu itu banyak hal, saudara. Keserakahan akan keuangan, seksualita, jabatan, pokoknya semua hal yang menyenangkan kedagingan itu akan dikejar. If you lost, you will drive your life to the lust. Sekali kita terhilang, sekali hidup kita tersesat, saudara, ya, kita akan kita akan mengarahkan seluruh kehidupan kita kepada yang namanya kedagingan, nafsu. Bahkan di tengah pelayanan sekalipun kita bisa terhilang dan kita mengarahkan hidup kita kelihatannya menyembah Tuhan. Tapi yang kita lakukan semua itu karena kedagingan kita, supaya aku dilihat. Oh, aku hebat. Bisa, hamba Tuhan bisa tersesat, saudara. Ini tidak, istilahnya enggak melulu kepada mereka yang suam-suam, enggak. Bahkan even hamba Tuhan sekalipun. Bayangin saudara, murid Yesus. 12 murid Yesus, salah satunya tersesat. Yesus kurang apa mengajar, saudara? Yesus kurang apa menyatakan mujizat di depan mata para muridnya? Kurang apa? Tapi satu tersesat. Dan akhirnya dia kebawa kepada yang namanya kedagingan atau nafsu. Lust. Pengejarannya, pencapaiannya itu semuanya demi dirinya sendiri. Supaya aku dikenal, supaya aku cepat kaya, supaya aku, bahasa kerennya, supaya aku diberkati. Wah, padahal enggak begitu, saudara. Ya, dan akhirnya kalau ini diterusin jatuh. Bagaimana kita melihat Yudas akhirnya jatuh? Ya, lalu yang ketiga, if you lost, you will drive your life into the lust, and then you will, saudara akan menjadi the last, L-A-S-T. You will be the last. Akan menjadi yang terkemudian. Artinya apa? Engkau akan ditinggalkan. Artinya apa? Engkau akan disingkirkan.
Hukum rohani mengatakan apa? Apa yang ada padamu akan diambil dan akan diberikan kepada mereka yang setia. Mengerikan enggak, saudara? Mengerikan. Karena apa? Loss. Coba sama-sama bilang, loss. Coba bilang kiri kanan depan belakangnya, jangan tersesat ya. Jangan tersesat. Kalau orang bilang apa? Kalau tersesat, tanya saudara, supaya kita nggak tersesat ya. Tanya sama siapa? Tanya sama Tuhan. Kita udah punya peribahasa kok. Malu bertanya, sesat di jalan. Nah, jangan sampai kita malu bertanya sama Tuhan, lalu kita sesat di jalan. Ya, ini saudara. Nah, kalau sekarang kan kita nggak perlu bertanya. Kita udah punya GPS, betul? Mau jalan kemana aja, ke kota mana aja, negara mana aja menjadi lebih mudah dengan adanya GPS. Rohaninya seperti apa? Kita punya Roh Kudus. Dia adalah GPS ilahi kita. Amin. Fungsi Roh Kudus persis seperti GPS, saudara. GPS itu apa sih kepanjangannya? Global Positioning System. Kalau GPS rohani apa? God's Positioning System. Tapi ini benar saudara, Roh Kudus itu memang seperti GPS. Kita tersesat, dia akan membetulkan jalan kita saudara. Bukan perbuatan kita, jalan kita. Masalahnya gini, masalahnya cuma satu, kita mau bertanya enggak? Itu aja. Waktu kita tersesat di GPS, lalu kita misalnya mau ke daerah mana ya, yang saya belum pernah, ke Kuala Pembuang, saya belum pernah ke Kuala Pembuang. Kita mengarahkan GPS kita menuju ke Kuala Pembuang. Lalu di tengah perjalanan kita salah belok, misalnya gitu ya, kita salah belok. Wah tersesat. Di situ sudah ada klik yang namanya recenter di GPS kita, betul? Ada yang namanya recenter. Nah sama saudara, sekali kehidupan kita ini meleset, tersesat, masalahnya gini, kita mau klik nggak itu recenter? Kita mau nggak tanya sama Roh Kudus lagi supaya jalan kita dibenarkan? Keren ya? Itu. Nah di bulan ini, tema di bulan April berbicara tentang practicing humility. Mempraktekkan kerendahan hati. Masalahnya gini saudara, kita mau praktek rendah hati enggak? Praktek rendah hati itu pertama ya sama Tuhan dulu. Yudas, dia enggak ada kerendahan hati, datang sama Tuhan Yesus. Minta ampun, minta maaf. Beda sama Petrus. Waktu Petrus pertama datang sama Yesus, Yesus, guru, pokoknya aku mengikut engkau sekali selamanya gitu ya. Aku akan membela engkau, akan menyelamatkan engkau. Yesus bilang apa? Sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Terjadi? Terjadi. Penyangkalan akan Tuhan itu, wah gawat saudara. Petrus menyangkal, Yudas menjual. Nah ini. Sama-sama bobroknya saudara. Sama-sama kacaunya. Tapi gini, respon. Your attitude, your response will determine the result. Respon dan sikap kita akan menentukan hasilnya. Mati atau bangkit. Petrus menyangkal Yesus. Tapi waktu dia menyangkal yang ketiga kali, suara ayam kok kayak gitu ya. Akhirnya dia bertatapan mata dengan Tuhan Yesus. Ada penyesalan dalam Petrus. Bahkan dia sempat kabur, dia nggak melihat prosesi Yesus di kayu salib. Di film itu dinyatakan emang Petrus tidak ada. Kalau kita baca Alkitab saudara, yang mengiring Yesus sampai terakhir, sampai Yesus mati di kayu salib, melihat semuanya itu ibu Yesus, para wanita, dan saudara-saudara Yesus saja, Yohanes, Yakobus, itu ada di sekeliling. Tapi Petrus tidak ada. Kenapa?
dia tertuduh, saudara. Tadi, kalau kita tersesat dan kita mengarahkan kepada kedagingan, maka kita akan ditinggalkan. Orang yang merasa dirinya ditinggalkan, tersisihkan, saudara. Lalu merasa dirinya, waduh aku bukan apa-apa lagi. Lalu ending-endingnya bunuh diri. Nah, Petrus itu diarahkan supaya dia mati oleh iblis. Tapi hanya dia ingat perkataan Yesus. Petrus, aku ada untuk menguatkan kamu. Supaya kamu tetap berdiri kuat dan berdiri kokoh. Dan kamu juga bisa menguatkan saudara-saudaramu. Ini perkataan yang tidak dikatakan Yesus kepada Yudas. Tapi cuma kepada Petrus. Apakah Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal? Tahu, Yesus ngomong kok sebelum ayam berkokok berkokok kamu akan menyangkal aku 3 kali. Yesus tahu, saudara. Tapi cuma kepada Petrus Yesus sudah menguatkan, mengasih pesan. Tapi kepada Yudas Yesus nggak bilang. Yesus cuma bilang gini sama Yudas. Bilang apa? Lakukan sekarang juga. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu akan perbuat, lakukan cepetan. Itu yang Yesus katakan sama Yudas. Tapi sama Petrus enggak. Sama Petrus dan Yesus bilang apa? Ya itu yang tadi saya katakan. Kamu ada untuk menguatkan saudara-saudaramu. Dan itu akhirnya membuat Petrus bangkit, saudara. Membuat Petrus menyesali perbuatannya. Waktu Tuhan Yesus menampakkan diri pertama kali di situ, Petrus langsung mendengar suara gurunya. Ini, domba yang baik mengenal suara gembalanya. Amin. Tegang kayaknya saudara ya. Saya nggak marah-marah loh saudara. Gitu. Haleluya. Nah, kita mau rendah hati, kita mau minta sama Tuhan saudara. Kerendahan hati untuk kita senantiasa mau dipulihkan sama Tuhan. Apapun yang kita hadapi. Gunung-gunung itu terkadang di dalam diri kita. Gunung apa sih? Gunung kesombongan. Itu juga gunung, saudara. Gunung kedengkian. Gunung pride, harga diri. Gunung apa lagi? Iri hati. Gunung kekecewaan, gunung kepahitan. Minta sama Tuhan dengan rendah hati supaya apa? Gunung ini disingkirkan. Gunung ini dipindahkan. Gunung ini diratakan. Amin. Lalu yang kedua, kita mau belajar merendahkan hati kita kepada siapa? Pasti kepada sesama. Satu dengan yang lain, dengan orang-orang yang kita kasihi. Satu dengan yang lain, saudara. Ya. Jangan sampai kita lost. Jangan sampai kita didrive kepada lust. Lalu kita nanti jadi the lust. 3L ini hati-hati saudara. Dimulai dari LUST, LUST, LAST. Hati-hati sama ini. Amin. Berapa banyak saudara yang mengerti firman Tuhan pagi hari ini? Ngerti ya? Puji nama Tuhan, saya percaya setiap daripada kita pasti akan dijaga oleh Tuhan. Tapi kitanya dulu yang mau. Tuhan gak bisa menjaga kita kalau kita gak mau dijaga. Tuhan gak akan jaga kita kalau kita masih dengan pride-nya kita. Aku bisa kok. Tuhan gak akan pernah ngubahkan kita kalau kita sendiri, aku gak mau diubah. Jadi saya ya dengan rendah hati saya berdoa bagi para jemaat semua di tempat ini, semua para pekerja. Kita jangan sampai tersesat dalam rumah sendiri. Kita jangan sampai tersesat dengan apa yang dunia tawarkan dan dunia berikan, saudara. Kita jangan sampai tersesat dengan pikiran kita sendiri. Ya, lalu nanti, gampangnya gini, saudara. Gampangnya gini. Saudara bisa introspeksi sendiri. Saya juga introspeksi. Jadi waktu ya saya sama istri sama beberapa kakak rohani itu, kita tuh ngomong sambil kita introspeksi diri, saudara. Apakah kita tersesat? Nah ini, ayo saudara coba renungkan dari 3 kata ini.
Introspeksi. Saudara ada di mana sekarang? Apakah kita tersesat? Tandanya orang yang tersesat, dia akan digerakkan atau menggerakkan hidupnya, mengarahkan hidupnya kepada kedagingan atau nafsu, hawa nafsu. Yang terakhir, kalau kita sudah begitu saudara, apakah kita akan menjadi yang terkemudian? Artinya apa? Kita disingkirkan, ditinggalkan, dilupakan, bahkan apa yang ada pada kita itu diambil. Kita nggak ngerasa saudara, tapi kok dulu aku begini, tapi kok sekarang udah nggak ada lagi ya. Itu tanda. Amin. Nah, coba kita introspeksi. Ayo kita renungkan, kita merenung sama Tuhan. Kita ada di mana? Apakah kita sudah memasuki tahap kita tersesat? Kalau kita masih ada di lost, ayo segera kembali. Jangan sampai keterusan nanti seperti Yudas, mati saudara. Atau mungkin kita sudah tersesat dan kita sudah mengarahkan hidup kita kepada kedagingan. Kalau sudah begitu, ayo stop sekarang dan kita, Tuhan, aku mau kembali sama Engkau. Tadi lagu kita yang nyanyikan. Biarkanlah ku menyembah. Amin. Ini udah mau mewek, saudara. Atau kita sudah mengalami yang namanya lust. Kita sudah mulai dilupakan. Kita mulai ditinggalkan. Kita mulai merasa, kok aku ini ada tapi dianggap gak ada. Aku ini ada tapi gak dianggap. Bahkan sama keluargaku sendiri. Ya. Kalau sudah sampai situ, segera pun kita bertobat sama Tuhan. Dengan rendah hati. Datang sama Tuhan, saudara. Tuhan, aku minta ampun. Visi kita adalah menjadi gereja yang berpusat kepada Kristus. Tetap itu saudara ya, ini gak akan berubah. Tapi ini lebih dipertajam. Menjadi gereja yang berpusat kepada Kristus. Kristus segalanya. Kristus menjadi pusat penyembahan kita. Kristus menjadi pusat dari apapun yang kita lakukan dan kerjakan. Baik itu pelayanan, baik itu sekolah, baik itu bisnis saudara, pekerjaan saudara. Semua harus berpusat kepada Kristus. Apa itu Kristus? Kasih, integrity, grace, humility, and truth. Next. Misi kita ada 3, saudara ya. Menjadikan Kristus sebagai kepala. Tetap ya. Dengan cara apa? Yang pertama, memiliki heart of worship. Memiliki hati yang menyembah. Apalagi menjadi house of worship atau rumah atau bait penyembahan. Kita ini loh bait penyembahan. Maka kita sebagai rumah atau sebagai bait, kita harus menjaga rumah ini tetap harus menjadi rumah penyembahan. Diperlengkapi, kita mau belajar, kita mau diarahkan saudara. Kita mau membangun hidup kita atau rumah ini betul-betul menjadi rumah penyembahan yang menjadi tempat supaya nanti banyak orang datang ke kita. Untuk apa? Mereka juga mau ikut menyembah Tuhan atau Kristus. Yang ketiga, mengajarkan the art of worship, seni menyembah, bukan seni menyanyi, seni bermusik, bukan. Seni menyembah di sini konteksnya berbicara tentang bagaimana kita mengajarkan kepada orang lain atau kepada jemaat tentang betapa pentingnya kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Jadi kan ada visi, pasti ada misi, harus ada misi. Ya, kemudian next. Moto kita adalah hidup untuk Kristus dan menjadi penyembah benar yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita baca sama-sama moto. 1, 2, 3. Hidup untuk Kristus dan menjadi penyembah benar yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh itu nafas. Nafas itu musiman enggak? Enggak kan? Nafas itu kita perlukan kapan? Sekarang. Berapa lama? Aku cuma mau bernafas 1 hari. Lah besok mati. Enggak bisa saudara. Nafas itu kita selalu perlukan setiap saat. Nah demikian penyembahan kita sama Tuhan itu harus seperti nafas. Amin. Dan kebenaran. Melakukan apa yang Kristus lakukan itu seperti
Ya, untuk menyatakan Kristus, untuk melakukan kebenaran, menyatakan kasih pribadi Kristus itu seperti nafas. Gak bisa cuma hari ini aku mau baik, besok aku mau jahat. Nanti aku baik lagi, nanti aku jahat lagi. Gak bisa begitu. Konsisten itu kata kuncinya. Menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam kehidupan Kristus, dalam nafasnya Kristus. Amin. Itu saja sharing saya pagi hari ini, saudara. Mari kita berdoa dan kita akan persiapkan.